Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo noto diri, bagaimana caranya lebih baik lagi. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Tahunya aku, pengalamanku adalah aku selalu ketemu makhluk itu selalu curhat dan minta sama aku. Sebetulnya sudah lama aku ini dimintai tolong yang namanya setan, maaf ya. Bisakah orang yang sudah meninggal ketemu orang yang hidup? Dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan kisah yang banyak sekali dan riwayat yang banyak sekali. Bisa. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tolong, gini sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Selama aku pengobatan sering kali aku nggak Kak, bodoh, aku nggak bisa lah. Terus pokoknya begitu sering kali. Terus akhir-akhir ini aja aku itu gara-gara Rosi itu ya Pak, gara-gara Rosi terus ada begini, terus aku nyobain, ternyata alhamdulillah membaik. Soal berhasil ibaratnya jadi sempurna, jadi itu wallahu alam ya, aku nggak tahu apa-apa. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku aja. Tadi malam itu, kemarin itu banyak bapak ibu itu tanya sama aku, Bu, aku sudah berobat ke sini itu hampir 6 kali, tapi nggak ada hasilnya. Yang ada itu aku makan mulai nyaman, sudah nggak terlalu mutah gitu ya, mual-mual sudah hilang. Menurut aku itu kan ya sudah ada, hanya tidak semua begitu ya. Terus tapi kenapa Bu ini kok nggak ada sembuh? Ini sakitnya sudah berapa? Sekitar 8 tahun. Nah, ayolah kita semuanya itu yang berhati bijaksana, ayolah semuanya itu noleh ke belakang, gitu maksudku. Noleh ke belakang. Sayyidina Umar beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT, sebelum kalian dihitung amalmu oleh Allah. Mari kita hitung seberapa amal yang sudah kita siapkan. Maka dari itu ayo kita sama-sama kita siapkan untuk menghadapi kematian kita. Apa yang sudah kita siapkan? Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan dirinya beramal untuk menghadapi kematian. Belakang dan kita jalan mundur. Kenapa aku bilang jalan mundur dan nengok ke belakang? Apa yang kita lakukan dulunya itu banyak rahasia-rahasia yang kita tutupin, gitu. Banyak rahasia-rahasia yang kita itu ya apa caranya manusia tidak boleh tahu, yang orang lain tidak boleh tahu, dan orang lain jangan sampai mendengar, apalagi jangan sampai pasangan kita tahu. Nah, itu bagi aku rata kosong. Karena apa? Kenapa kita sama-sama manusia kita ketakutan, sedangkan kita melakukan dosa besar sekali. Kita dosa pada Gusti Allah, pertanggungjawaban pada Allah, pertanggungjawaban pada kita sendiri, pertanggungjawaban kita pada Allah, nggak ada.
يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Nah, yang ditakutkan cuma manusia, tetangga, saudara, bojo, tetangga, saudara, keluarga, bojo. Itu melulu. Anggap aja ibu bapak ini sakit karena azab, sudah gitu aja. Jangan dianggap sakit karena ujian. Anggap aja sakit karena azab. Orang tua saya Ustaz sebelum meninggal sakit keras, tidak apa-apa. Alhamdulillah, Allah bersihkan dosanya dengan itu. Bahkan kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki demam. Jangan kalian bilang, kenapa saya demam nih? Kalau demam ya sudah. Karena kita berkeluh kesah pun tetap demam kan? Kalau kita ikhtiar berobat nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, jangan kalian caci maki demam atau menyalahkannya, karena dia membersihkan dosa seperti api membersihkan karat dari besi. Pembersihan dosa semuanya, apapun sifatnya itu, maka dia akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Lebih baik daripada di akhirat nanti repot gitu kan. Kita merasakan, iya aku punya dosa sangat besar, saya lakukan begini-begini, perlu mohon maaf sekali lagi. Orang lain bisa nilai, Bu, saya bisa melihat gini, tapi aku tidak bisa tahu sebetulnya. Yang tahu rusaknya kita, yang tahu jatuhnya kita, yang tahu hitamnya kita adalah kita sendiri. Asaituka Rabbi fa'amhaltani wa tasturni rugma anni anid li'annaka Rabbi ghafurun wadud rahimun bikulli wara wal abid. Rahasia semuanya, kesalahan-kesalahan adalah jenengan semua yang pegang. Walaupun kita tidur satu kamar, satu bantal berdua, tangan nggak bisa lepas, gandengan terus, tidak akan tahu rahasia kata masing-masing. Yang tahu cuma kita. Jadi, ayolah ke belakang, tengok ke belakang. Nah, membenahi diri pelan-pelan. Dan anggap aja kita sakit, ujian di keluarga seperti ini, anak seperti ini, harta seperti ini, itu karena azab gitu aja. Kalau kita sudah punya bilang karena azab, berarti kita harus benar-benar bertobat. Kalau kita bertobat, insya Allah sembuh di situ. Dari semuanya. Dari sembuh itu bukan karena sakit, sembuh penyakit hati, sembuh dari yang ekonomi rusak, sembuh dari keluarga yang berantakan gitu loh. Tadi saya cerita tentang pas sebelum kesini tadi tentang ada salah satu teman saya juga, Masya Allah, yang maaf ini saya cerita ya, maksudnya coba jadi ibrah buat kita, karena dulu dia bekerja di tempat yang tidak halal, akhirnya akhir kematian hidupnya, supaya Allah tahu, supaya dia ketemu dengan Allah dalam kondisi yang baik, Allah berikan dia sakit dan tidak tanggung-tanggung sakitnya, leukemia, karena dulu kerja tempat yang tidak halal. Konsekuensi dari sebuah dosa pasti ada balasannya, tenang aja, sekecil atau sebesar apapun, termasuk juga sakit ya. Jadi hati-hati, jangan banyak bikin dosa, terutama dosa dengan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita, dia baik semua yang lain, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. The Lord of you and I is one, Allah, the Lord of the world.